Kita akan belajar bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar yang seperti ini ya. Seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, disinilah yang akan kita buat yang ini. Di mana A itu kita harus mengupayakan bagaimana A menjadi P ditambah Q. Kemudian, bagaimana C ini menjadi P kali Q. Itu berarti bahwa ketika dia P tambah Q, maka dia sama dengan A. Kemudian ketika dia P kali Q sama dengan C. Itu artinya juga bahwa A itu merupakan penjumlahan dua buah bilangan, kemudian C itu adalah perkalian dua buah bilangan. Seperti ini ya. Nah, di sini ada bentuk penyelesaian ya. Misalnya di sini kan di sini ada dua ya. Ada dua. Nah, berarti kita harus membuatnya supaya dia menjadi dua. Karena terkadang ada soal itu bentuknya seperti ini. Soal itu bentuknya dia langsung seperti ini. Misalnya ini A ditambah B akar C. Di mana B-nya ini adalah sudah dua. Nah, di sini sudah dua gitu. Kemudian ada juga bentuk soal seperti ini. Itu di sini dia tidak dua. Misalnya A ditambah, nah di sini katakanlah dia 6 gitu. 6 akar C. Nah, 6 ini kita harus mengupayakan supaya menjadi dua gitu ya. Nah, jadi harus bisa gitu. Kemudian ada juga soal dia tidak ada duanya gitu. Misalnya dia langsung jadi C. Nah, di sini bagaimana caranya supaya yang di sini tuh ada angka 2 gitu. Berarti sini kan otomatis 1 ya. Nah, ini kan bagaimana caranya supaya di sini itu bagian di sini itu menjadi 2. Nah, di sini berarti kita dapatkan bahwa ada 3 bentuk penyelesaian yang dapat kita lakukan untuk menyederhanakan bentuknya seperti ini. Oke ya. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Kita masuk ke penyelesaian dengan B sama dengan 2. Nah, di sini telah diketahui bahwa B-nya sudah 2. Berarti ini langsung kita buat bahwa di sini penjumlahan dua buah bilangan menghasilkan 9. Sedangkan dengan bilangan tersebut saat dikalikan dia adalah 14. Nah, di sini dapat kita buat secara yang lain, yaitu P ditambah Q sama dengan 9. Kemudian P dikali Q sama dengan 14. Nah, di sini kalau kita membuatnya ke dalam bentuk persamaan kuadrat, bisa menjadi seperti ini. Katakanlah di sini x kuadrat dikurang P ditambah Q, di sini x ditambah P kali Q sama dengan 0. Nah, di sini berarti x kuadrat dikurang 9x ditambah 14 sama dengan 0. Nah, di sini dapat kita buat menjadi sebuah bilangan yang merupakan faktornya atau penyelesaiannya dengan cara faktorisasi. Berarti di sini X, kemudian saat dijumlahkan yaitu 9, berarti dengan 7. Di sini kan berarti 7 dengan 2 ya, gitu. Karena di sini merupakan negatif, maka di sini juga itu positif, berarti kedua-duanya itu negatif ya. Negatif ya, gitu. Ini kan tapi pada saat nanti himpunannya dia akan menjadi positif gitu. Nah, begitu ya. Berarti di sini 9 kan? Nah, pada saat dia dikalikan, dia menjadi 14. Berarti sudah pas. Sama dengan yang ini ya. Gitu, oke. Nah, berarti di sini, itu berarti X sama dengan X dikurang 2 maksudnya ya. Sama dengan 0. Nah, di sini berarti X sama dengan 7. Kemudian X sama dengan 2. Nah, seperti ini ya. Berarti di sini otomatis dapat kita peroleh bahwa yang ini akan sama dengan di sini 7 ditambah 2, kemudian 2 kali akar 7 dikali 2. Sehingga kita dapatkanlah bahwa di sini jadinya adalah akar 7 ditambah akar 2. Nah, begini ya caranya ya. Nah, memang bentuk soal seperti ini akan lebih mudah ya daripada nanti bentuk yang lain ya. Coba kita ambil contoh yang lain ya. Dengan yang bentuknya sama ya. Misalkan kita masuk ke sini. Yang kedua dulu kita ambil ya.
Yang kedua, di sini kita ambil katakanlah itu 12 dengan sini ada 12 ditambah 2 akar 35. Nah, jadi kalau seperti ini sebenarnya sudah bisa kita cari ya. Nah, di sini kalau dijumlahkan dia itu adalah 12, saat dikalikan itu adalah 35. Sebenarnya di sini memiliki trik ya. Nah, dari angka yang di sini itu kan 35 ya. Berarti terus di sini 35. 35 ini kira-kira berapa kali berapa? Tentu kalau kita melihat di sini ada 1 kali 35 kan. Nah gitu. Tapi saat kita jumlahkan itu bukan 12 ya. Nah, 1 ditambah 35 kan bukan 12. Kemudian ada juga dengan di sini 7 dikali 5. Nah, saat kita jumlahkan itu menjadi 12. Berarti 12 kan? Berarti di sini dapat kita buat menjadi 7 dengan 5. Nah, 7 dikali 5. Begitu. Jadi triknya di sini ya. 35 ini ya, gitu. Berarti di sini sudah kita dapatkan bahwa akar 7 ditambah akar 5. Nah, coba kita ambil dengan menggunakan tanda kurang ya. Coba kita ambil contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga yaitu sini ada 8 dikurang 2 akar 7 sama dengan. Nah, tadi kata kuncinya dari sini ya. 7 ya kan? Nah, berarti kita masukkanlah di sini 7. 7 itu saat kita jumlahkan harus 8. 7 itu kan 7 kali 1 ya. Enggak ada lagi yang lain kan perkaliannya. Gitu. Kecuali dengan pecahan ya. Tapi kita di sini coba dulu yang bilangan bulat. Berarti di sini saat kita kalikan, maka dia akan sama dengan, kalau kita buat berarti kita jumlahkan, kita kalikan kan 7. 7 kali 1 7. Oke, udah pas. Kemudian kita jumlahkan 7 tambah 1 itu kan 8. Nah, sama dengan yang ini ya. Berarti ini cara ini sudah benar gitu. Berarti di sini kita masuk yaitu 7 ditambah 1 dikurang 2 akar 7 dikali 1. Nah, gitu ya. Nah, di sini maka kita ambil yang paling besar di depan ya. Tentu 7 kan lebih besar dari 1 ya. Maka akar 7 yang di depan gitu. Berarti sini akar 7 dikurang akar 1 gitu. Nah, karena akar 1 ini dapat kita akarkan, tentu kita harus buat tanpa akar. Akar 1 adalah 1 ya. Berarti akar 7 dikurang 1. Nah, begini caranya ya. Nah, seperti ini. Coba kita ambil contoh yang contoh yang keempat ya. Misalnya kita ambil contoh yang keempat itu adalah di sini akar dari 10 dikurang 2 akar 21. Nah, begini ya. Nah, di sini kita ambil tadi kata kuncinya adalah karena di sini sudah 2 ya. Nah, pastikan itu sudah 2 dulu. Berarti di sini kita ambil 21. Gitu. 21 itu berapa kali berapa? Tentu 21 dikali 1. Apakah ini sama dengan saat kita jumlahkan itu adalah 10? Tentu tidak ya. Bukan 10 kan? Berarti salah. Berarti kemudian kita masuk lagi dengan 7 dengan 3. Apakah ini sama dengan 10? Ya, sama dengan 10. Berarti ini yang benar gitu. Berarti ini kita buatlah 7 ditambah 3 dikurang 2 akar 7 dikali 3. Sehingga di sini kita perolehlah akar 7 dikurang akar 3. Ingat, pastikan ya bahwa 7 itu kita cari yang paling besar. 7 lebih besar dari 3. Berarti ini di depan ya gitu. Depan. Jangan terbalik ya. Kenapa? Kita harus cek dulu 10 dengan 2 akar 21 mana paling besar. Nah, begitu ya. Nah, di sini kan 10. Di sini kita anggap saja di sini 25, berarti 2 kali 5 kan 10. Berarti di sini 10 kan? Maka ini 0 kan? Berarti ini sedangkan 21 ini kan masih lebih kecil dari 25 kan? Berarti tentu 10 ini masih lebih besar daripada yang ini gitu ya. Nah, begitu. Jadi kita harus cek. Nah, harapannya sih dengan begini kalian sudah ngerti ya. Nah, ini kan bentuk yang pertama ya, yaitu B sama dengan 2 ya.